Orang yang sedang dalam perjalanan, sedang lewat dia. Kita akan mendapati orang-orang yang lewat itu Masya Allah. Belanjanya nggak banyak-banyak. Orang transit. Kita lihat jemaah haji. Yang transit umpamanya itu jemaah umroh. Dari Semarang transit di Jakarta. Kemudian di Jakarta dia melihat ada tanah strategis. Ada rumah bagus. Kira-kira dia beli enggak? Kata, buat apa Anda beli? Anda cuma 2 hari di sini. Anda mau ke Mekah. Maka dia tidak akan beli. Itu orang transit. Dan dia tidak peduli. Makan kadangkala tidur nggak enak pun nggak apa-apa. Kenapa? Aku cuma sebentar. Nggak lama-lama di sini. Cari hotel adulah. Cari hotel yang biasa. Itu abiru sabil. Apabila kita menyikapi dunia seperti sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Hidup kita makmur. Kita tidak akan pernah tenggelam dalam kesedihan ketika kehilangan sesuatu. Kadangkala kita ikut pengajian, parkir sepeda motor. Pulang motornya hilang. Dia tidak akan bersedih, berlarut-larut. Ya wong memang semuanya titipan bukan milik anak. Kita kalau nyewa rumah, kita tidak akan terlalu perhatian sama ledeng yang rusak. Kadangkala keramiknya pecah, yo jarno itu omaku. Lihat rumah orang kontrakan itu selalu tidak terawat. Dan pemilik rumah yang sebenarnya selalu sakit hati biasanya. Iki ngontrak setahun, asbesnya jatuh ya dibiarkan. Colokan listriknya ndak hidup yo dijarno. Kenapa? Karena dia berpikir ini bukan milikku. Aku mampir nyewo. Tapi kenapa kita dalam kehidupan dunia ini kok kita makmurkan rumah kita? Karena kita salah memandang. Kita memandang kadangkala ada kendi dari tanah, kita bayangkan kendi itu dari emas. Akhirnya dijaga sama dia, Masya Allah. Saya pernah ketemu dengan teman. Dia di pondok dulu. Akhirnya kesian, dia gila. Padahal pinter banget. Suatu hari dia balik ke pondok. Bawa kresek. Dipanggul di pundaknya sampai terluka. Anak tanya, Faisal itu apa? Emas. Emas, iya. Jangan bilang-bilang. Mungkin kita berbicara, ya orang gila pantas. Kita kadangkala kelakuannya tidak jauh dari orang gila tersebut. Apa yang kita lakukan? Kita menumpuk berbagai banyak harta, kita tumpuk, kita kumpulkan. Padahal kita yakin kalau itu semua akan kita tinggalkan. Yakin. Buktinya apa? Ya kita lihat sekarang yang kita miliki. Dulu miliknya orang. Tanah ini milik ini daerah sini. Ini miliknya siapa dulu? Oh fulan. Dulu orang kaya tuan tanah. Kemana dia sekarang? Gak ada. Tinggal cerita. Kita ini benar-benar orang mampir. Dunia ini cuma kesenangan yang sebentar. Sebentar. Mata dan kesenangan dunia ini bercampur dengan kesedihan. Tidak ada orang yang makan enak kecuali suatu hari kadangkala dia akan sakit. Dia lihat di depannya gulai kambing, kepala ikan, Masya Allah. Makan. Tahu-tahu kolesterolnya naik. Ada emping melinju. Masya Allah. Emping melinju ini konconya apa? Mungkin dimakan sama gadu-gadu. Orang ngelihat, Masya Allah makan sampai rumah jerat-jerit. Bu, asam uratku kambuh. Itu kehidupan dunia.
Tidak ada kesenangan di dunia ini yang terus kemudian tidak berhenti. Dan kita lihat, kebahagiaan kita itu sebentar. Contohnya, ketika orang itu dapat gaji, senang oleh gaji. Berapa jam dia senang? Sejam, 2 jam, 3 jam. Habis gitu mari. Selesai. Lupa dengan kesenangannya. Sebagian orang anaknya sukses menjadi dokter. Bahagia orang tuanya. Berapa lama dia berbahagia? Sehari, 2 hari, seminggu. Setelah itu kembali. Dia lupa. Musibah silih datang berganti. Siapa yang tidak pernah dapat musibah di dunia ini? Siapa yang tidak pernah sakit? Itu kehidupan dunia. Dan kita cuma sebentar. Wal akhiratu innal akhirata hiya darul qarar. Tempat yang sebenarnya ada di akhirat. Disitulah orang akan menetap selama-lamanya. Antum bisa bayangkan. Orang-orang ketika mereka di neraka. Mereka itu bertanya, berapa lama kita hidup di dunia? Kok moro-moro ono di neraka? Kata mereka, ya sekitar antara waktu duha. Ada yang mengatakan setengah hari, mereka mengatakan nggak lama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit kata Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang lewat dari sana. Lewat 70. Coba di masjid ini yang lewat 70 berapa orang? Anak kasih hadiah. Yang umurnya di atas 70. Angkat tangan. 1. Nah. Iya. Nah, kayaknya yang ini dikasih sarung aja. Masya Allah. Baik, monggo Bapak yang umurnya 70. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Tinggal 1 yang umur 70. Nah, ada lagi di situ. Monggo. Masya Allah. 1, 2, 3. Oh. Masya Allah. Umur berapa Pak? Masya Allah. Fadal, fadal. Monggo. Barakallahu fikum. Amin. Barakallahu fikum. Baik, kayaknya hadiahnya tinggal buku nanti dibagikan. Yang umurnya 70 nanti ambil hadiah dari panitia. Karena mereka orang langka. Perlu dilestarikan. Betul. Diuri-uri. Apa diuri-uri ini? Masya Allah. Kata Rasulullah SAW sedikit yang umur 70. Biasanya orang kuno. Dan kebanyakan kita lihat sekarang orang umur 50 mati. 60 sudah mati. Dan tanda-tanda hari kiamat. Akhir zaman itu adalah kathratu mautil fajah. Banyak orang mati mendadak. Tidak sakit, tidak apa, mati. Tadi naik sepeda motor. Tadi main bola. Tadi ngobrol sama anak. Tadi. Sorenya sudah mati. Kita tiap hari masuk masjid berdiri gini. Masuk rumah berdiri gini. Tapi akan datang suatu saat kita masuk masjid seperti ini. Datang waktu. Kita dikeluarkan dari rumah bukan dalam kondisi berdiri. Kapan? Ketika ajal itu datang. Dan tatkala ajal itu datang, apa sih yang diinginkan manusia? Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qal. Sehingga tatkala ajal datang kepada mereka, kita ini sekarang hidup, Allah kasih waktu bagi kita untuk hidup, untuk mengabdi kepada Allah. Sebagian orang mensia-siakan waktunya. Ketika datang ajal mereka, apa yang dikatakan oleh hamba ini? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ya Rabbku. Balik no sebentar. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ingin beramal soleh.
Nggak ada kebayangan itu rumahku belum selesai. Aku ingin menyelesaikan bangunan rumahku. Itu perusahaanku masih banyak keuntungan yang belum dihitung. Nggak ada. Yang diinginkan cuma la'alli a'malu salihan fima tarak.